Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Story Quest per tanggal 15 September ya 2023. Kita on the way untuk memasuki minggu kedua di bulan September. Dan kita akan memasuki minggu ketiga di bulan September ya teman-teman. Sebelumnya sorry dan mohon maaf kalau misalkan suara saya agak bindeng karena memang agak sedikit rada seret ya tenggorokan beberapa waktu belakangan. Jadi kalau suaranya agak sedikit ngebas atau berubah, mohon maaf ya teman-teman ya. Seperti biasa ya di Story Quest kali ini kita akan coba membahas 3 saham ya, dan semoga dari 3 saham tadi ada yang menarik untuk kita tradingkan. Overall terakhir yang memang sudah hit target price kita itu ada ADMR ya, ADMR sudah hit target price, ada lead ya, ada lead dan juga PGEO ya teman-teman ya, yang sempat kita bahas beberapa waktu lalu sudah hit target price dengan sangat baik. Dan ya congrats bagi teman-teman yang sudah menonton dan konsisten untuk menonton gitu teman-teman. Oke. Kemudian ya sebelum kita membahas 3 saham request teman-teman, aku akan pertama kali coba recap dulu menu sore yang diberikan minggu ini. Overall ada 6 menu sore yang aku berikan. Kita coba cut loss di saham BSML ya kalau nggak salah. Kita cut loss di saham BSML kalau nggak salah di tanggal 12 ya. Di tanggal 12 gagal naik. Tapi di sisi lain puji Tuhan ya teman-teman masih dikasih cuan di saham MIDI, WIM ya, terus kemudian ada OMED dan MEDS ya. MIDI itu kita sempat tektok 2 kali ya, di tanggal pertama di tanggal 11 ya, di tanggal 11 kita masuk di sini, TP di tanggal 12, terus kemudian kita tanggal 14 kita masuk, TP di tanggal 15 teman-teman ya. Sorry ini bukan tanggal 17, tanggal 15 ya. Revisi. Kemudian kita dapat jackpot di saham WIM ya teman-teman ya. Kalau nggak salah di sini dia tanggal 11 di Rekom, terus kemudian tanggal 12 naik 11%, tanggal 13 naik sampai nyentuh 14% bahkan. Jadi total kalau teman-teman masih hold tinggal saat ini floating profitnya sudah 20% lebih ya. Congrats bagi teman-teman yang sudah hold. Jangan lupa untuk sedekah bagi yang cuan. Dan buat teman-teman yang memang mau cobain menu sore kita dan sifatnya free, teman-teman langsung bisa join ya grup Telegramku. Linknya akan aku put di deskripsi di YouTube teman-teman. Dan juga jangan lupa bagi teman-teman yang memang mau coba untuk belajar tentang day trading lebih detail, lebih lengkap ya, dapat screener lengkap beserta penjelasan kenapa pakai rumus itu dan juga kenapa basic mindsetnya, kenapa bisa menggunakan indikator itu dan sebagainya, dan sudah di riset juga ya, teman-teman bisa langsung join webinar day trading masterclass ya. Ini akan ada diskon luar biasa di tanggal Sabtu 7 Oktober mendatang ya. Kurang lebih berarti hampir sekitar 3 minggu lagi ya, masih ada harga early bird. Kalau nggak salah terakhir slotnya sisa 3 ya, sisa 3 atau 4 gitu, karena rata-rata sebenarnya minimal 20 ya, itu yang baru ya, tapi sifatnya karena lifetime receipt ya, ketika teman-teman bayar sekali teman-teman boleh ikut webinar lagi di batch selanjutnya ya. Teman-teman akan mendapatkan bukan menu ya, lebih ke arah ilmu-ilmu yang sangat menarik dan gak pernah dibahas di webinar sebelumnya. Teman-teman bisa coba cek ya, karena ini aku adalah first mover di bidang day trading. Kalau misalkan memang ada yang membahas terkait itu dan materinya mungkin mirip-mirip ya, itu sudah pasti dia duplikat lah ya materinya. Oke, next langsung aja mungkin kita bahas terkait pergerakan IHSG terlebih dahulu. Nah, IHSG sendiri secara minggu ini ditutup menguat ya, plus 0,84% ke area 982,79. Penguatan minggu ini itu disebabkan oleh 3 sektor utama. Yang pertama adalah sektor diversified metals ya, ada EBRMS dan juga NCKL menjadi penopang utamanya. Kemudian yang kedua adalah di saham-saham sektor Pak Prayogo Pangestu ya, BRPT, TPIA dan Cuan. Dan kemudian yang ketiga adalah di sektor EBT ya, terutama PGEO, dan juga yang keempat mungkin sebagai tambahan adalah sektor oil ya, Medco, Elsa, NRG dan sebagainya ya. Sisanya gerakannya memang mostly untuk melemah ya. Jadi minggu ini penguatan IHSG ditopang oleh sektor-sektor tadi. Oke. Kemudian view minggu depan seperti apa ya? Secara minggu depan sendiri kalau IHSG berhasil di atas 7.000 dan kuat ya secara weekly di atas 7.000, overall itu berarti sudah valid ya bahwa breakout IHSG itu akan menuju ke area yang lebih baik ke depannya. Cuma memang aku agak sedikit orangnya konservatif ya teman-teman. Karena memang ada 2 indikator juga aku lihat. Yang pertama adalah indikator MACD, di mana di sini menunjukkan adanya bearish divergence dan ini belum berhasil untuk naik di kondisi atas lagi ya.
di sini ya, jadi MACD-nya turun tapi IHSG naik. Kemudian yang kedua adalah secara foreign flow. Jadi minggu ini memang terjadi foreign outflow, cuma setidaknya tidak sebesar minggu lalu ya. Foreign terus keluar dari IHSG kita dan belum ada tanda-tanda foreign masuk lagi ke IHSG kita. Jadi memang bisa kita simpulkan dan juga bisa kita lihat bahwa saham-saham sektor basic material dan juga EBT itu memang mostly dibandari oleh bandar lokal, teman-teman. Itu yang menyebabkan IHSG kita naik ya minggu ini ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya tetap dalam melakukan pemilihan saham. Usahakan memilih saham itu yang memang ada flow-nya, teman-teman ya. Aku ulangi lagi, usahakan memilih saham yang memang ada flow-nya. Flow-nya terlihat dari mana? Bisa dari trend, dari volume, ataupun mungkin secara bandarmologi ya. Nanti kita akan coba sedikit review beberapa sahamnya. Oke, itu adalah reviewku terkait IHSG ya. Oke, kita akan mulai dari stock request, teman-teman. Yang pertama akan aku bahas adalah saham ACES. Nah, untuk saham ACES ini menurutku berada dalam kondisi yang bisa kita bilang menarik ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini aku sudah sempat coba gambarkan juga, memang sudah sempat aku review. Nah, kalau teman-teman lihat saham ACES ini membentuk pattern bisa kita bilang sebagai bullish pennant ya, bullish pennant yang belum jadi ya, alias belum breakout. Sekarang ini lagi berada di kondisi supportnya dan itu juga didukung oleh support horizontal saham ACES itu sendiri ya. Nah, teman bisa cek di sekitar area sini nih. Nah, ini adalah area support horizontal saham ACES dan menurutku ya, ini berada dalam kondisi yang bagus ya. Trennya tren sebelumnya uptrend membentuk pattern seperti ini. Kalau misalkan dia berhasil break dan volumenya juga kencang ya, kemungkinan besar ini akan naik cukup kencang ya, mungkin bisa ke area 800 hingga 900 gitu teman-teman ya. Nah, secara bandarmologi kalau teman-teman lihat untuk saham ACES sendiri juga minggu ini terlihat ada akumulasi yang cukup oke ya, ZP, BB dan CC ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin aku tuh tipenya tidak terlalu mau untuk mengejar saham yang terlalu naik tinggi ya. Jadi aku tipenya memang agak pelit. Kalau misalkan bisa beli di support ya coba beli di support dulu deh. Tapi kalau misalkan memang ada infonya cukup kuat ya, kita bisa coba kejar gitu kan. Dan untuk ACES ini menurutku menarik ya. Secara broker summary ada akumulasi ya, secara forward flow enggak ya. Kelihatan dari sini ada masih majority masih distribusi. Cuma secara broker summary ini ada akumulasi this week, terus kemudian secara trennya juga cakep ya, secara patternnya juga cakep. Oke, coba kita lihat ya, apakah ada divergence di time frame yang lebih kecil. Belum ada ya, belum kelihatan di time frame 1 jam, belum kelihatan. 30 menit 30 menit juga belum kelihatan ya. Aku lupa kayaknya kemarin kalau nggak salah either 15 menit atau 2 jam deh. Nah, di sini 15 menit ya. Bukan deh ya. Aku lupa sih kayaknya kalau nggak salah 2 jam deh, cuma nggak ada di sini. Ya, secara price action menurutku masih menarik ya. Teman-teman bisa lihat juga daily-nya pun juga masih cakep. Ya semoga dia segera breakout lah ya dan nurut dengan pattern ini ya, karena menurutku ini pattern yang cukup bagus untuk menunjukkan continuation bahwa dia akan uptrend lebih jauh lagi ke atas gitu ya. Itu adalah untuk saham ACES yang pertama. Kalau secara risk dan reward kita coba hitung. Oke, untuk saham ACES sendiri area sekarang ada 730. Support teman-teman bisa menggunakan support last di swing low akhir itu di sekitar sini ya, 715, kalau di bawahnya 710 ya. Secara risiko sekitar 3% ya, ini aku menggunakan swing low akhir dengan asumsi patternnya fail ya, patternnya fail kita buang. Kalau mau pakai support last di sekitar 700 oke lah, 700 ya, berarti 695. Targetnya di mana? Target satu teman-teman bisa put di sini di sekitar area 765 sampai 770 ya. 765. Kemudian next TP adalah di sekitar sini 795. Kalau dia berhasil break naik ke atas ya, kita asumsi menggunakan ini ya, Fibonacci. Bentar, ini agak ini ya.
tarik dari atas ya, dari sini ke swing low terakhir di sini. Next target yang make sense dan possible adalah di sekitar 845 sampai 850 kalau dia berhasil break. Itu ya target akhirnya ya. Berarti kalau lebih secara risk dan reward ini masih cukup bagus ya. Rentangnya ada di 1/2 ya. Jadi menurutku untuk Aces ini menarik dan bisa teman-teman watchlist ya. Secara indikator MACD pun dia lagi di area oversold ya. Secara foreign flow nggak ada outflow yang signifikan dan menurutku masih cukup bagus dan bisa kita lirik. Itu adalah untuk saham yang pertama, yaitu saham Aces. Kemudian yang kedua adalah saham Harum ya. Ini banyak teman-teman juga yang memang tanya-tanya ya, untuk saya saham Harum ini udah naik tinggi kok, boleh dikejar atau enggak. Nah, baik lagi aku bukan tipe yang mengejar saham yang sudah naik tinggi ya. Biasanya aku akan tunggu turun dulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa saham Harum ini memang sebelumnya terjadi tren yang uptrend ya. Trennya uptrend membentuk pattern bullish flag. Kemudian dia di break ya. Di break sempat retrace dan pullback 3 hari baru dia naik lagi lebih tinggi. Pertanyaannya apakah wise untuk dikejar sekarang? Kalau misalkan kita buka chart di weekly chartnya, oke, kita coba dilihat dulu ya remove drawing. Nah, kalau teman-teman lihat di sini memang secara weekly chart ya, Harum itu membentuk pattern inverted head and shoulders. Oke. Ini leftnya, ini headnya, ini right shoulders-nya dan sudah di break. Secara pattern itu sendiri target price-nya di berapa? Kalau kita pakai kedalaman headnya, kita pindahin. Secara pattern target price-nya kemungkinan besar menuju ke area 2400, tapi kan itu memang terlalu optimis ya. Nah, cuma memang sisi positifnya adalah secara weekly chart ya, kalau teman-teman lihat di sini memang ada divergence secara indikator MACD. Jadi memang menurutku reversal ini cukup valid ya. Reversal ini cukup valid teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah baca ya trading lawan takut terkait divergence trading, dan menurutku ini bisa jadi tanda-tanda awal yang cukup bagus di saham Harum. Oke, secara broker summary gimana? Broker summary minggu ini di Harum juga ada akumulasi KK dan LG ya, institusi lokal average 1740 sampai 1815. Oke, cuma pertanyaannya adalah boleh buy atau enggak ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan weekly chart ya, kita akan coba buat target price yang pertama mungkin di sekitar resistance ini kali ya, sekitar area sini. Nah, sekitar 2000 berapa nih, 2050 lah ya, 2050 ya. Kemudian next TP adalah tadi di sekitar area 2400 ya, 2400, dan level stop loss di mana? Level stop loss di swing low akhir nih. Di sekitar area 1550. Ini dulu nih. Nah, ini ya, sekitar area 15 berapa tuh? Ini area 1580 ya. Oke, ini asumsi teman-teman menggunakan weekly chart ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah teman-teman bermain dengan range agak lebar dengan asumsi pattern inverted ini valid ya. Area sekarang adalah 1810. Supportnya di berapa? Supportnya aku put di sekitar area sini 1570 ya. Bingung teman, karena garis kuningnya di bawah nih, jadi agak kelihatan. Nah, 1570 ya, itu adalah supportnya, support yang memang harus dijaga. TP area gimana? 2050 dan 2400 ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara pattern, secara chart weekly untuk saham Harum ini, secara risk dan reward ya 1:1 lah ya, secara risk dan rewardnya. Cuma memang kalau misalkan dia berhasil hit target price patternnya di 2400 ya, itu berarti risk dan rewardnya bisa 1 banding hampir 1:3 ya, 1:2,5. Coba kita ukur by Fibonacci ya, berapa sih area sekarang. Nah, kebetulan nih teman-temannya, area sekarang itu deket sama area resist ya, 1850, Fibonacci 38,2. Jadi kemungkinan yang terjadi menurutku di saham Harum adalah seperti ini ya. Iya, akan turun dulu
terus kemudian dia baru naik. Ya ini kemungkinannya terjadi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba buy, saranku adalah belinya nyicil dulu ya. Mungkin beli di harga sekarang dikit ya, 10% dari porsi pembelian biasanya, sisanya coba untuk tampung lagi area bawah. Mungkin dekat-dekat area 1700 ini kalau dikasih pullback ke area sana menurutku menarik ya. Dan secara daily pun secara daily pun 1700 ini memang area support ya. Nah ini, jadi kalau misalnya teman-teman coba antri dekat-dekat sini lah, 1700 sampai 1750. Ya ini asumsi teman-teman mainnya agak panjang ya. Oke, itu adalah untuk saham Harum. Jadi menurutku sih lebih ke arah wait and see dulu. Kalau misalkan teman-teman mau coba untuk kejar dengan asumsi menggunakan weekly chart, ya itu cukup oke. Tapi harus siap dengan konsekuensi dia akan dibawa turun dulu ya, karena deket sama area Fibonacci 38,2. Terakhir saham yang akan aku bahas adalah saham Oasa, teman-teman ya. Saham Oasa sendiri secara weekly chart cukup bagus ya, trennya sudah mulai uptrend dan dia sekali lagi dalam kondisi pullback secara daily-nya. Nah, kalau secara daily-nya dia termasuk area support. Ini deket-deket lah sama area support. Kalau ditanya base area supportnya di mana ya, di sini sekitar area 180-an sampai 190 sebenarnya. Oke. Area sekarang adalah di area harga 200 ya. Pertanyaannya boleh beli atau enggak? Pasti gitu kan. Kita akan buka dulu broker summary mingguannya. Secara weekly broker summary-nya ini terlihat memang masih ada sedikit distribusi ya. Ya, CP, HP, BK, CCE dan MG diambil oleh TS, AO, II dan YJ ya. Secara broker summary mingguannya. Cuma memang secara chart menurutku bukan area best buy ya. Karena area base buy di mana 180 sampai 190-an ini ya, bukan area base buy. Cuma melihat tren dari misalkan ada AHKO ya, terus kemudian ada BNPT juga yang memang sudah jalan duluan, kemungkinan besar ini akan bisa menjadi menarik ya, bisa menjadi menarik. Jadi kalau asumsi teman-teman masuk di 200, oke. Lah support di mana teman-teman bisa put di sekitar area 185 boleh lah ya. Ya sekitar 180-an ya. Di sekitar sini lah ya, 180, anggaplah 180 ya las. Jadi 185 dan kemudian 184 ya, dan juga 179 mas. TP area di mana? Bisa put di sekitar sini ya, di sekitar area 220. Dan nextnya mungkin kalau dikasih ke 260 ya. Dan ini menurutku untuk puasa cukup menarik. Nah, opsi kedua adalah teman-teman tunggu dengan lebih sabar ya, tunggu dengan lebih sabar dengan asumsi dia membentuk pattern yang lebih bagus. Contoh dia bentuk seperti ini ya. Ini kan sebenarnya dia lagi membentuk tren kecil ya, ini tuh belum di break sebenarnya. Nah, jadi ada kemungkinan nih dia akan turun dulu dikit ya, turun dulu dikit, kemudian kalau misalkan break, teman-teman baru bisa coba untuk spek buy di sana. Karena memang beberapa indikator menunjukkan tanda-tanda reversal ya sebenarnya ya. Secara MACD pun dia sudah mulai ke bawah. Jadi menurutku sih itu bisa jadi consideration ya kalau misalkan teman-teman mau cicil dulu ya. Bukan area best buy, cuma secara risk dan reward udah mulai on the way menarik lah. Oke, itu untuk saham Oasa ya. Semoga dari antara 3 saham tadi ada Aces, Oasa dan Harum bisa memberikan teman-teman insight yang lebih bagus ya, dan juga teman-teman bisa tambah cuan lagi. Oke, paling gitu ya teman-teman terkait stock request kali ini. Kalau misalkan teman-teman mau request saham yang lainnya, teman-teman bisa langsung join di grup Telegram yang linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Dan jangan lupa kita akan mengadakan webinar day trading masterclass di tanggal 7 Oktober mendatang. Teman-teman akan mendapatkan langsung yang 4 scanner optimal dalam melakukan day trading, ditambah dengan ilmu-ilmu khusus lainnya yang tidak akan pernah dibahas di webinar lain. Oke, gitu ya teman-teman terkait software kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa semakin cuan dalam melakukan analisa saham. Thank you teman-teman semuanya, dan see you next video guys. Bye bye. Salam cuan.